datang dalam acara Press Conference dan Media Gathering tahun 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk yang diselenggarakan pada hari ini tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Baik, rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak FX Purbayu Ratsono selaku Presiden Direktur PT Waskita Beton Precast Tbk. Kepada Bapak Purbayu dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi yang kami hormati perwakilan dari BPA dan kami hormati rekan-rekan Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk, rekan-rekan media dan rekan-rekan Waskita Beton semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa pada bulan Ramadan dalam rangka Press Conference Media Gathering tahun 2023 ini. Pada momen yang indah ini, kami Waskita Beton Precast tidak hanya ingin menjalin silaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian di sini, tapi juga ingin sharing mengenai hal-hal yang baik yang telah diraih dan sedang dilakukan Waskita Beton Precast ini. Seperti yang sudah diketahui, pada awal 2023 ini, Waskita Beton Precast memulainya dengan penuh harapan untuk pulih dan melakukan serangkaian perbaikan nyata melalui restrukturisasi perusahaan. Saham Waskita Beton Precast ini telah resmi kembali melantai ke bursa saham sejak tanggal 17 di bulan ini. Dan ini menjadi faktor penting bagi kita semua untuk kembali bertumbuh dan memberikan kontribusi besar lainnya. Hari ini juga bertepatan dengan momentum pembayaran pertama Waskita Beton Precast kepada para kreditur. Ini sebagai bentuk komitmen WSPP dalam pemenuhan kewajiban sebagai tertera dalam perjanjian perdamaian. Tak lupa Waskita Beton Precast mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah amanat membantu hingga kami bisa mencapai titik saat ini dan menuju pemulihan. Tidak hanya dari internal tubuh perusahaan, juga para stakeholder dan shareholder kami termasuk rekan-rekan media yang selalu memberikan pemberitaan terbaru mengenai WSPP. WSPP dan media menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Kami dikenal juga berkat publikasi-publikasi dari rekan-rekan media. Harapannya hubungan yang terjalin bisa berkelanjutan dengan baik. Kami sangat terbuka dan transparan jika rekan-rekan media bertanya atau ingin berdiskusi dengan kami. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kami ucapkan atas kedatangannya di acara kami hari ini adalah press conference dan media gathering. Sebenarnya tujuan dari acara ini adalah memberikan informasi terkini terkait dengan kondisi Waskita Beton Precast pasca kemarin kita sudah melakukan pelepasan suspensi saham. Ya, pertama, Waskita Beton Precast baru saja menyelesaikan proses restrukturisasi keuangannya, itu dimana kita di tanggal 28 Juni 2022 kita mendapatkan persetujuan homologasi, lalu kemudian di tanggal 20 September 2022 WSBP restrukturisasinya dinyatakan inkrah, dan kemudian ini berproses ke proses sekarang. Tentunya dengan adanya restrukturisasi ini menjadi modal dasar ya bagi WSBP karena kita mendapatkan kepercayaan dari kreditur gitu, sehingga WBP mendapatkan kondisi keuangan yang lebih rileks dalam jangka panjang, sehingga ini memberikan kesempatan bagi WBP untuk meningkatkan kondisi operasional. Next, ini adalah skema restrukturisasi yang dilakukan oleh WSBP. Yang pertama kita ada klaster bank, klaster vendor, dan klaster pemegang obligasi. Klaster perbankan ini kita selesaikan senilai 3,78 triliun selama 17 tahun.
di mana skema pembayarannya adalah bullet payment, artinya dibayar seluruhnya di belakang, dan kita akan mencicil bunga dengan tingkat bunga step up 2, 3, dan 4. Lalu kemudian yang kedua, vendor ini kita selesaikan melalui 2 transis, yaitu Trans B dan Trans D. Trans B ini adalah pembayaran melalui kas internal perusahaan, atau di sini kita gunakan CFAX, Cash Flow Available for Debt Services, di mana sekitar 35 sampai dengan 5%-nya kita akan selesaikan melalui CFAX, dan ditargetkan akan selesai nanti di tahun ke-5 sejak homologasi infra. Dan sebagian sebesar 65 sampai dengan 95 ini akan dikonversi menjadi ekuitas senilai 1,52 triliun rupiah. Sementara untuk pemegang obligasi ini akan diselesaikan melalui 2 transit juga, Trans B-nya melalui penyelesaian kas internal perusahaan, dan kita akan selesaikan maksimum pada tahun ke-6, dan kita akan kenakan bunga sebesar 2%. Sementara sisanya 85% ini akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi senilai 2,18 triliun rupiah. Next. Dalam rangka melakukan implementasi homologasi, kami sudah menyusun step-step yang akan dilakukan paling tidak untuk 6 bulan ke depan. Dimana kalau kita lihat di sini hari ini di tanggal 27 Maret kita berada di poin yang warna merah, pembayaran CFAX pertama, USBP menyelesaikan angsuran dan pembayaran bunga pertama dengan skema CFAX. Dan rencananya tanggal 7 Juni 2023 kami akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam rangka persetujuan penerbitan saham baru dan penerbitan OWK. Kenapa kami tentukan di bulan Juni 2023? Karena di sini estimasi kami perhitungan VWAP 45 hari sejak suspensi dibuka itu sudah berakhir. Nah, dalam rangka penerbitan sahamnya kita sudah ketemu harganya, kita akan lakukan persetujuan nanti bulan Juni 2023, dan harapannya di akhir Juni gitu ya, kita sudah mulai berproses penerbitan saham baru dan obligasi wajib konversi. Next. Ini sebagai informasi bahwa hari ini kami sudah menyelesaikan senilai 75,4 miliar rupiah yang terdiri dari pembayaran bunga sebesar 37,6 miliar, pembayaran vendor sebesar 34,5 miliar, pembayaran kepada pemegang obligasi dan kreditur lainnya berupa pembayaran bunga 2% senilai 3,26 miliar rupiah. Yang tentunya proses pembayaran ini setelah melalui proses review oleh auditor independen. Dalam hal ini kami mengambil KAP Haji Kuntar Kosunario, dan pembayaran CFAX berikutnya itu akan kita lakukan pada 25 September 2023. Next. Sedikit review dengan skema restrukturisasi tadi, di mana terjadi proses konversi baik itu dari sisi vendor menjadi ekuitas maupun bondholder menjadi MCB 10 tahun, yang setelah 10 tahun pun akan dikonversi menjadi ekuitas. Tentunya kemudian akan berdampak terhadap ownership dari Waskita Beton Precast itu sendiri, di mana kita tahu sekarang Waskita sebagai pemegang saham mayoritas senilai 59%. Nanti setelah proses konversi dilakukan di tahun pertama atau di tahun ini, setelah vendor dikonversi menjadi saham, maka kepemilikan Waskita nantinya akan terdistribusi sehingga tersisa sekitar 28 sampai dengan 33%. Dan nanti kalau misalkan bondholder sudah dikonversi MCB-nya menjadi saham, itu akan menjadi 16 sampai dengan 20%. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika Waskita ini terdilusi kepemilikannya, kemudian PSBP menjadi tidak lagi terkonsolidasi atau tidak lagi menjadi vendor utamanya Waskita? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam proposal restrukturisasi yang kami susun ada komitmen dengan para kreditur bahwa WSBP ini nantinya tetap akan menjadi pengendali di perusahaan. Atau dalam kata lain, kira-kira ini restrunya sendiri, tapi
bukan berarti ketika waskita tidak melakukan injection dalam proses equity kemudian USBP ini meninggal, enggak. Tetapi waskita tetap akan berkomitmen sebagai pemegang saham pengendali minimal memberikan akses bagi USBP dalam rangka perolehan kontrak-kontrak baru, dan juga dari sisi USBP nantinya kita akan melakukan di dalam rapat umum pemegang saham pemberian hak-hak istimewa kepada waskita dalam rangka menjadikan waskita tetap sebagai pengendali. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau tahun pertama 28 sampai 33 ini mungkin nanti waskita tidak mayoritas tapi single majority. Supaya waskita tetap menjadi pengendali maka harus diberikan hak-hak sebagai pengendali. Di dalam PSHK pengaturan mengenai pengendali perusahaan itu dibuktikan dengan keberadaan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pemegang saham. Misal penentuan jajaran BOD dan komisaris di perusahaan. Terus kemudian yang kedua, misalkan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi nanti hak-hak seperti ini yang kemudian akan diserahkan kepada waskita, sehingga waskita memiliki reserve matter, memiliki hak istimewa sebagai pemegang saham, sehingga akan dapat dibuktikan sebagai pemegang saham yang memiliki kendali terhadap waskita Beton Precast. Jadi kalau ditanya apakah waskita ini nanti akan exit dari USBP, jawabannya tidak. Jadi waskita akan tetap support USBP, terutama dalam rangka mengawal penyelesaian proses restrukturisasi yang saat ini sedang dilakukan. Next. Demikian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Baru, Pak Bambang, Pak Asep, Pak Dianto, Pak Asep, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara yang sangat menggembirakan ini. Mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat Pak pada USBP atas tercapainya milestone yang sangat signifikan yang sudah kita plan, yang sudah kita berkomitmen untuk memenuhi sejak dari tahun akhir 2021 Pak, kita mulai proses PKPU. Alhamdulillah kita sudah dapat persetujuan homologasi di pertengahan 2022. Yang kedua mungkin saya juga ucapkan terima kasih Pak atas kepercayaannya pada PPA untuk dapat mendampingi USBP selama proses PKPU. Ya. Kalau kita ingat mungkin kita mulai di akhir 2021, jadi kita mencapai kesepakatan di Juni 2022 dan ingkrah di September 2022 Pak. Dan memang kalau kita lihat perjalanan restrukturisasi PKPU ini bukan hal yang mudah Pak, karena ini melibatkan nilai yang cukup signifikan, hampir 8,8 triliun kita restrukturisasi dengan jumlah kreditur lebih dari 300 kreditur Pak. Tapi alhamdulillah memang berkat kerja keras dari manajemen USBP, dukungan dari para kreditur baik perbankan maupun non perbankan, begitu juga dari stakeholder maupun shareholders dari USBP, alhamdulillah lebih dari 90% kreditur menyepakati putusan perdamaiannya. Jadi memang ini suatu hal yang sangat luar biasa. Lebih dari 90% kreditur menyetujui skema perdamaian yang telah diajukan oleh USBP. Dan kita lihat di hari ini USBP juga telah membuktikan komitmennya dengan melakukan pembayaran sesuai, bahkan lebih besar Pak, dari komitmen kita di proyeksi di PKPU dulu ya. Ini luar biasa sekali. Dan bagi PPA sendiri Pak, berkat diberikannya kesempatan kita mendampingi USBP, kita juga ini salah satu mandat dari kementerian bagi PPA melalui Lean Business Advisory-nya untuk mendampingi atau mengoptimalisasikan ekosistem BUMN yang mudah-mudahan nanti kita dapat membantu seluruh BUMN supaya bisa mencapai titik optimalnya. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas
dukungan serta kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Direksi dan rekan-rekan waskita Beton. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rizky dari emitennews.com. Pak, pertanyaannya sederhana. Perseroan akan menyasar partner bisnis di sektor pertambangan dan plantation ke depannya. Kalau boleh tahu dan diperjelas bagaimana strateginya, targetnya siapa saja, dan progres persiapannya hingga saat ini sudah seperti apa? Terima kasih. Jadi gini Mas, kenapa kita masuk di pertambangan? Karena di pertambangan itu pasti butuh dengan jasa konstruksi. Nah, bisnis di kita ini, kita bisnis beton, bisnis batu. Sekarang kita sudah masuk di daerah pertambangan, di aman mineral di daerah Sumbawa. Kita pasang ready mix karena mereka membangun plan besar. Terus kita juga punya rencana untuk masuk ke Morowali di kawasan industri khusus di KIPI. Nah, memang sasaran-sasaran kita untuk di daerah pertambangan jelas masuk di Holy Road pembangunan karena di sini butuh infrastruktur yang besar. Kita tahu bahwa karena di APBN terfokus itu di IKN. Nah, sehingga kita juga bisa masuk di pertambangan. Selamat sore. Saya dengar Pak dari MNC Portal yang di dalamnya ada IDX Channel juga. Tadi menarik Pak soal konversi utang jadi saham tadi. Tadi dikatakan bahwa nantinya itu tadi ya lebih dari 300 kreditur ya Pak kan kemudian mengkonversikan. Cuman yang menarik adalah nantinya ketika waskita beton tetap masih jadi pengendali, tadi dikatakan seperti itu. Namun kemudian kepemilikannya berkurang sekitar 30 tadi Pak ya, 30 sampai 50 tadi, 30% ya Pak. 25 sampai 30. Nah, kalau boleh tahu Pak, nantinya kemudian dari 300 kreditur tadi, kira-kira dari mana saja ya Pak yang kemudian bisa mendapatkan konversi saham yang tertinggi, apakah dari kreditur perbankan atau dari swasta? Itu pertama Pak. Yang kedua terkait dengan itu kan tercantum di dalam peraturan di dalam perjanjian homologasi ya Pak, ya. Itunya. Nah, kira-kira sejauh ini komunikasi dengan OJK sendiri seperti apa Pak untuk kemudian mengimplementasikan perjanjian homologasi itu untuk kemudian meyakinkan bahwa waskita beton tetap menjadi pengendali dari perusahaan. Itu juga komunikasi dengan OJK dan Bursa Efek sendiri karena waskita beton ada kita. Kemudian artinya tadi ya, ini ya sudah ya, oke. Artinya kemudian dari di tahun 10 itu ya Pak, pemegang obligasi jadi 38 sampai 42%. Oke, itu aja sih Pak, barangkali dua pertanyaan dulu itu tadi, nanti kita sambung ke diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, jadi terkait dengan proses konversi nanti sesuai dengan slide di sini. Di tahun pertama kepemilikannya waskita akan tersisa 28 sampai dengan 33. Tahun ke-10 nanti 16 sampai dengan 20%. Skema terkait dengan proses konversi ini hanya dilakukan di klaster vendor dan pemegang obligasi dan kreditur finansial lainnya. Jadi kalau untuk yang klaster di perbankan tadi skemanya kita selesaikan selama 17 tahun. Proses konversi ini sebenarnya gagasannya adalah dalam rangka bagaimana WSBP mendapatkan profil balance sheet yang lebih sehat. Karena kalau Bapak cek posisi ekuitas kita di 2021 kan negatif. Nah, harapan kami nanti kalau sudah proses konversinya dilakukan dari sisi ekuitasnya bisa positif. Itu tentu ini memberikan modal yang baik bagi WSBP dalam rangka perolehan kontrak-kontrak barunya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah terkait dengan waskita itu nanti tetap jadi pengendali walaupun terdilusi? Apakah kami sudah memberikan informasi kepada OJK? Jadi yang perlu kami sampaikan adalah pertama, kami sudah melaporkan hasil restrukturisasi
restrukturisasi ini kepada OJK, termasuk dokumen perjanjian homologasinya. Di mana di dalam perjanjian homologasi memang menyebutkan bahwa waskita nantinya akan tetap sebagai pengendali waskita beton precast. Gitu. Jadi dari sisi informasi ke OJK sebenarnya sudah tersampaikan bahkan sampai ke dokumen perjanjiannya. Dan memang kalau secara peraturan yang berlaku ya, kalau kita bicara pencatatan laporan aturannya adalah PSHK. Nah, PSHK itu mengatur pengendali itu ada beberapa hal gitu. Salah satunya adalah kuasa dari si pemegang saham itu dalam rangka menentukan jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dan juga proses pengambilan keputusan. Gitu. Jadi syarat-syarat itu nanti yang akan kita kasih, yang akan diberikan kepada waskita, sedemikian hingga waskita ini nanti tetap sebagai pengendali. Kalau judulnya adalah pengendali, maka laporan keuangannya akan tetap terkonsolidasi dalam laporan keuangan waskita. Kira-kira begitu. Selamat sore, saya Dewi dari Business Today. Saya mau tanya Pak, untuk terkait kinerja ke depannya ini Pak, seberapa optimiskah WSPB ini Pak untuk ke depannya? Terus bagaimana strateginya agar keuangan nanti tetap sehat nih Pak ke depannya? Itu aja sih 2 pertanyaan. Terima kasih. Mengenai kinerja ke depan, tadi di paparan Pak Asep sudah cerita bahwa saat ini kami mempunyai tim TKML ya. Jadi tim penilai apakah proyek-proyek ini layak. Kami menggunakan itu agar kami bisa KYC terhadap siapa owner-owner kita. Jadi kami meyakinkan bahwa owner-owner kita ini adalah owner-owner yang terpercaya. Bukan saya mengatakan bahwa masa lalu ini ownernya tidak dipercaya gitu ya. Tapi selain itu juga kami juga meyakini bahwa pada kondisi waskita beton yang seperti ini kami memerlukan pembayaran yang lebih baik. Kami tidak menerima pekerjaan-pekerjaan yang tertinggi atau pekerjaan-pekerjaan investasi. Jadi kami yakini dengan saringan-saringan yang ada beberapa tahapan TKML ini, sehingga pada saat kita mengatakan go, ini benar-benar go gitu ya. Hutang-hutang proyek tersebut bisa kami selesaikan pada saat proyek itu selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Asep juga mengatakan bahwa proyek-proyek kami ada di pertambangan, ada di BUMN, ada di pemerintahan. Bahkan kami tetap menjadi vendor utama dari waskita. Ini juga kami harus meyakini bahwa pasar-pasar yang kami tetapkan tersebut adalah pasar-pasar yang cukup membuat kami ini sehat ya. Jadi apa yang kita makan ini menjadikan kami sehat gitu. Nah, ini yang kami kemukakan dalam atau kita buat tagline untuk WBB ke depan. Itu kira-kira. Terima kasih untuk waktunya. Saya Reski, reporter dari C2Day. Saya ingin bertanya soal target penyelesaian sejumlah proyek konstruksi pada tahun ini, khususnya untuk IKN sendiri. Kira-kira untuk mungkin anggarannya dan apakah sudah ada untuk proyeksinya. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat sendiri IKN itu kurang lebih pasarnya sendiri kan kalau total ya, kalau nggak salah 400 triliunan lah ya. Dari APBN sendiri itu kan sekitar 70-an, terus KPBU itu 230 dan swasta 120-an mas. Kita optimis, kita ngambil dari 460 itu setengah persennya saja lah
Itu. Sedangkan kita sudah siapin 5 fasilitas batching plant di sana. Sekarang sudah berdiri 3. Itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita siapin pabrik precast untuk di daerah sana karena kita punya inovasi terbaru itu airpool. Jadi kita bangun gedung iris yang langsung dengan precast untuk rusun ASN di sana, nanti kita siapin juga di sana. Bahkan untuk crusher kita juga sudah siapin kerjasama di Palu. Itu. Tahun ini kami optimis mungkin di 700 miliar sampai 1 triliun kita bisa ke pasar di situ. Gitu. Nah, makanya semua fasilitas kita gerakkan. Kita masih ada satu investasi yang nanti kita akan pindahkan di sana untuk nge-grab precast yang memang nanti familiar. Ya bayangkan 400 itu kita cuma ngambil ya 0,5% aja dari kondisi itu, pastinya kita masih dapat. Sedangkan pemain precast di BUMN bisa dihitung dengan tangan. Itu. Iya Pak, izin dengan Sasha dari Investor Daily. Sebelumnya yang pertama mau tanya soal restrukturisasi keuangan ini pakai PSAK berapa? Lalu yang kedua untuk pasar ekspor Pak, di laporan keuangan kan tidak ada rinciannya ya kinerja ekspor gitu. Tahun ini apakah Perseroan akan menargetkan kenaikan ekspor, terus nilainya berapa? Dan yang terbaru nilai ekspor dari USBP itu ada berapa sebetulnya Pak? Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan restrukturisasinya sendiri, ini kalau restruktur itu kan dia skema finansial ya. Kalau pencatatan dia standar akuntansi. Nah, salah satu skema finansial yang kita gunakan pencatatan khusus itu adalah terkait dengan value atas perbankan yang kita valuasi ke nilai sekarang. Gitu. Jadi proses value ini kenapa kami harus lakukan, gitu ya. Dan ini memang kalau secara accountingnya ya digunakan, gitu. Karena ini juga di Garuda juga dilakukan, terus di beberapa perusahaan swasta juga dilakukan. Idenya adalah bagaimana menciptakan profil balance sheet BSBP yang lebih sehat. Kan kita PR-nya ini equity-nya kan negatif ya, supaya equity-nya ini bisa jadi positif, gitu kan. Kita ada proses konversi yang dilakukan atas utang vendor sekitar 70%-nya. Terus kemudian obligasi zero coupon MCB itu kalau nanti dikonvert pun dicatatkannya dalam cost ekuitas plus laba yang dihasilkan dari value atas utang bank yang kita valuasi ke nilai sekarang. Jadi ini yang kemudian akan membantu dari sisi pemulihan profil balance sheet USBP menjadi lebih sehat. Lalu kemudian yang kedua tadi ekspor ya, ekspornya USBP. Ekspor USBP kita kemarin full slide ya, yang panjang. Kita udah kirim tiang panjang ke Myanmar, itu tahun 2021 ya, 2022 awal gitu, 2022 awal dan 2023 kita juga sudah mulai mengekspor produk Gilder ke Timor Leste. Gitu. Jadi kalau untuk proyek-proyek luar negeri ini memang kita perlahan karena kami sangat selektif untuk memilih calon ownernya, gitu. Karena di situ kan ada resiko perbedaan regulasi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi paling tidak stepnya ada mengarah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
Yang pertama, setelah pembukaan suspensi saham ini dan kemudian ada 3 fokus baru WSDP untuk 2023 dan jangka panjang, strategi inovasi apa yang akan diambil WSDP dalam menghadirkan produk-produk barunya agar tadi kan katanya membangun brand image dan sebagai one stop solution. Nah itu nanti inovasi apa yang akan dilakukan, strategi inovasi apa yang akan dilakukan oleh WSDP sendiri. Terus yang kedua, tadi saya melihat juga di sini ada komitmen WSDP pada pelestarian lingkungan berkelanjutan. Di sini WSDP mengembangkan produk ramah lingkungan minim limbah seperti spring WP dan teknologi modular, Pak. Kalau saya tahu kan spring WP dan modular ini berarti trennya menuju ke arah jalan ya Pak ya, jalan tol, satu jalan tol dan properti. Nah ini apakah WSDP udah bersiap ancang-ancang masuk untuk mengambil ceruk atau segmen infrastruktur jalan dan properti tersebut melalui inovasi ramah lingkungan ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Jadi kalau dilihat dari WSBB sendiri, bahwa ke depan ini kita harus dapat sustainable. Gimana bisa secara cash ini kita bisa beroperasi. Jadi ada 2 ya, kita bisa mengerjakan dedicated project. Itu pasti kita ngambil sasaran proyek-proyek yang ada di swasta, BUMN, APBN. Tapi pasti secara cash flow tidak bisa menjerit cepat. Nah, akhirnya kita punya strategi masuk pasar retail. Pasar retail ini kalau ready mix kita sudah siap pasar retailnya. Bahkan di sini di Jawa Tengah maupun di daerah Jabodetabek sudah mulai kita masuk ke pasar retail untuk ready mix. Terus si manajemen ini sendiri coba pasar retail yang di precast gimana. Nah, kita mulai mencoba menyusun masuk precast maintenance ada di jalan tol maupun di jalan-jalan di APBN dengan rigid. Kita buat rigid precast sehingga pada waktu rusak ya tinggal langsung dibongkar, dipasang, langsung open traffic lagi. Nah, tapi itu nggak besar pasar maintenance. Bayangkan 1.800-nya waskita yang pernah bangun dengan betonnya, maintenance-nya gimana? Nah, kita coba jajal untuk masuk maintenance jalan tol mengganti rigid. Jasa Marga punya Jasa Marga maintenance. Mungkin waskita sendiri kita masuk ke pasar. Kita juga punya fast grade, jadi beton cepat setting untuk maintenance juga, bahkan untuk pekerjaan lain. Ditambah maupun di timbunan, tadi ada timbunan itu ada timbunan, bukan timbunan tanah sebenarnya. Kita modifikasi dengan mortar foam, jadi membuat timbunan. Kalau timbunan di daerah longsoran itu dia punya berat jenis tanahnya sendiri berat, kita ganti dengan mortar foam yang berat jenis tanahnya itu lebih ringan dibandingin timbunan biasa. Ini biasanya kita pakai di daerah-daerah yang memang kondisi tanahnya stabil. Nah, untuk retail bangunan perumahan kita mencoba menyusun ada yang namanya iModular dan iHome. Kita sudah punya produk di Sapasa sekarang, terus yang di Kupang, bahkan di proyek Cianjur kita sudah siapin. Nanti dalam waktu dekat Pak Sugi ini membuat subunit yang ada di IKN yang akan kita pasarkan. Gitu. Nah, jadi
produk-produk inilah nanti yang kedepannya kita bisa masuk pasar retail. Kita sudah susun sedemikian rupanya seperti Lego. Nah, kebetulan LPSE pemerintah juga sudah menggalakkan e-katalog di setiap APBD 1, APBD 2. Kita sudah mulai masuk ke APBD 1, APBD 2 untuk e-katalognya, tapi bukan untuk jasa produksi, karena jelas kalau pembayarannya. Sama APBN sudah mulai masuk. Makanya tadi diterangkan dengan Direktur Utama kita Pak Banu bahwa kita punya cluster G-Con, kita juga punya marketing representatif yang di daerah, kita punya sales area. Bahkan tadi juga ada 100 karyawan yang kita rekrut sudah mulai penetrasi di dalam hal pemasaran. Mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya menambahkan pertanyaan saja terkait ekspor tadi Pak ya. Itu untuk ekspor sendiri itu detailnya diproduksinya di mana Pak ya? Dan kira-kira ini kan sudah berapa seperti leader ya Pak ya yang tadi disampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya mengenai produksi ekspor akan diproduksi di mana ya. Tentunya untuk misalnya yang di Timor Leste nantinya itu karena adanya regulasi kita akan berproduksi mungkin nanti di Boja ya, di Boja. Kalau kemarin yang belajar dari yang di mana Myanmar ya, yang tahun 2022 awal itu produksinya dari Rampur. Itu tahapannya yang sekarang kita lakukan. Kalau untuk kuantitasnya apakah ada targetnya Pak? Kuantitas dari year-nya Pak? Kalau masalah kualitas kita ikut standar spesifikasi ya, yang dikeluarkan oleh mungkin kalau di Timor Leste yang dikeluarkan oleh PUPR di sana. Kita tidak buat standar sendiri ya. Baik mutu maupun speknya. Gitu. Apa sudah terjawab? Atau mungkin ada tambahan lagi? Tadi kan sudah disebutin ekspornya ke Myanmar ya sama Timor Leste. Kalau dari nilainya sendiri berapa? Kemarin kalau yang dari ini, kalau yang Timor Leste kita masih produk jembatan ya, girder itu tidak besar nih Mas. Kalau yang di Timor Leste karena jembatannya pun girdernya tidak tentang besar ya. Mungkin hanya sekitar 10-an kali ya. Nah kalau yang di Myanmar 30 ya. Itu full supply untuk berapa periode Pak? Maksudnya jangkanya berapa lama? Ya, kalau Myanmar sudah selesai. Kalau yang di Timor Leste masih belum, kita bertahap berjalan. Selamat sore Bapak-bapak, Mbak Ibunya. Saya Aris Pak dari Direktur Intelijen, mau tanya 2 pertanyaan aja singkat ke Pak Asep mungkin. Pak, yang pembayaran cepat itu kan baru pembayaran pertama Pak ya. Pembayaran kedua kan di bulan ke-6 ya Pak. 6 bulan setelah pembayaran pertama ya Pak. Betul apa tidak ya Pak? Betul Pak. Jadi pembayaran CPET itu per 6 bulan sekali, setiap bulan Maret dan September. Itu nominalnya berapa Pak? Apakah kira-kira sama atau nanti diatur oleh perjanjian PKPU atau perusahaan punya keleluasaan untuk pembayaran? Jadi kalau yang diatur di dalam PKPU, contoh misalnya vendor harus selesai di tahun kelima. Terus kemudian untuk porsi yang bondholders harus selesai di tahun ke-6. Jadi kalau ditanya apakah ini nanti pembayaran itu akan sifatnya off-time, itu nanti akan menyesuaikan dengan kondisi dari likuiditas perusahaan. Jadi kita punya room untuk custom pembayaran juga cukup luas sebenarnya di situ. Tapi kami kan tetap punya kepentingan gitu ya untuk menjaga trust
dengan para kreditur. Jadi kami akan coba proses penyelesaian ini diselesaikan secara tepat waktu gitu ya, dan juga dengan angsuran pembayaran yang secara nilai proporsional dan cukup untuk menyelesaikan selama 5 tahun. Tapi sebelum bayar itu apa komunikasi dengan kreditur gitu nggak? Kalau itu kan sebenarnya kalau untuk yang angsuran ke vendor, gitu ya, kita informasikan bahwa kita akan bayar sekian persen dari total utangnya. Terus kemudian kalau untuk bondholder kan dia sebenarnya ada grace period dulu Pak. Jadi kami hanya bayar bunganya saja dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Itu jadi kalau tahun bondholder dari tahun 1 ke tahun ke-4 itu sama. Terus kemudian perbankan pun kita juga bayar bunganya saja, karena nanti perbankan pokoknya akan dibayar sekaligus tahun 17. Gitu. Kalau yang pembayaran bunga perbankan itu masuk di Cepat apa beda lagi kan trans A sama trans B? Beda. Kalau untuk yang perbankan ini nanti akan masuk ke trans A. Trans A ini khusus isinya perbankan semua, tenornya 17 tahun dan tingkat bunganya nanti step up, gitu ya, tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-9 2%. Jadi nanti 9 tahun ke depan kita akan konstan bayar bunganya hanya sebesar 2%. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Baik. Mungkin ada tambahan Pak, apa sudah cukup? Jadi aku tambahkan sedikit Pak. Jadi yang dimaksud sifat itu adalah apa tadi singkatannya Pak Asep, cash flow available for debt services. Jadi artinya adalah setelah kami melakukan proses proses produksi, kemudian sisa cash flow itu kami pakai dana, kami sisakan dana cadangannya dan sisanya baru untuk pembayaran utang. Maka tadi di sini kan disebut kami menggunakan akuntan publik Pak Tarko. Nah, jadi Pak Tarko ini nanti akan mengecek berapa sih duit yang bisa dibayarkan untuk utang. Jadi memang ini sangat bergantung pada sisa cash flow yang kami punya. Itu kira-kira tambahan saya. Selamat sore Pak, saya dengan dari Slaudi dari Stopwatch. Menyambung soal pembayaran utang di CF ini kan tanggal 25 September lagi ya Pak, itu berapa sih yang akan dibayarkan dan posisi kas dari perusahaan sendiri itu seberapa besar untuk membayar utang ini. Lalu tadi saya mau elaborasi yang mengenai ekspor Pak. Untuk tahun ini kontribusi ekspor terhadap total revenue company itu ditargetkan berapa besar sih? Termasuk juga untuk segmen bisnis yang retail tadi. Kan udah masuk ke retail Pak, itu target sampai akhir tahun berapa sih Pak kontribusinya? Lalu kan kemarin sempat mengeluarkan rilis bahwa ada beberapa proyek yang akan diselesaikan tahun ini dan kurang lebih ada 4 proyek yang akan ada pembayaran, kalau di total mungkin sekitar 1 triliun lebih Pak. Itu duitnya kapan mulai masuk, mulai ada pembayaran? Terima kasih. Ya baik. Jadi poin 1 sama 3 dulu ya jawab ya. Yang pertama kan tadi terkait dengan September gimana? Ya September ini kira-kira kalau dari sisi nilai nggak akan jauh dari yang sekarang, terus sekitar 75 sampai 80 miliar. Dan kalau cerita 75 sampai 80 miliar, sebenarnya kondisi likuiditas kita jauh lebih dari cukup gitu ya untuk dapat menyelesaikan kewajiban di bulan September. Lalu kemudian yang tadi yang nomor 3 itu adalah pembayaran. Jadi pembayaran yang tadi 1 triliun itu kan tadi cerita tentang proyek ibu kota baru ya, yang 1 triliun itu. Mungkin dari perolehan yang 1 triliun itu yang terproduksi di tahun ini mungkin sekitar 200 sampai 300 miliar gitu ya. Dan itu kan skema pembayarannya progress payment. Karena ini progress payment, jadi pembayaran itu akan dibayar sesuai dengan progresnya. Gitu. Jadi ya kalau itu setahun gitu ya, anggap aja 300 miliar bagi 12 gitu ya. Mungkin nanti akan ketemunya 50. Tapi itu sebenarnya bukan angka one shot gitu ya, tapi akumulatif sebenarnya Pak.
Nah, terkait dengan angka dari ekspor, terus kemudian retail. Ya, jadi kita mengkategorikan ekspor itu dengan pasar luar negeri ya. Pasar luar negeri ini juga ada beberapa yang kita jajakin seperti di Taiwan ya Pak ya. Habis itu Sudan. Ya, kalau kita melihat kita menjadikan kurang lebih 200 sampai 300-an. Tapi saya optimis sih untuk lebih daripada itu, karena di pasar Sudan ini sendiri ini kita bersama Indo sudah menyasar di sana juga. Kita menggunakan ton dan agregat di sana. Terima kasih Pak. Pak, yang di Sudan itu mulai kapan Pak ini ekspornya, dan itu tepatnya produknya apa? Nilainya berapa Pak kalau sudah? Dan Thailand juga kapan Pak mulai direalisasikan dan produk apa? Belum Pak. Jadi yang disebut Pak Bambang ini, kalau kita kriteria pasar itu kan ada pasar yang dini gitu ya. Jadi masih ada info awal, kemudian kami menjajah itu. Kemudian ada pasar apa namanya ya, yang terakhir kan kita mendapatkan proyek itu. Jadi kalau yang Timor Leste statusnya yang menengah Pak. Jadi sudah diskusi, sudah tahu nama proyeknya, sudah tahu produknya. Nah ini yang di Timor Leste. Jadi kalau di Timor Leste ini distrik Okusi ya Pak Sugi ya, di distrik Okusi, kemudian saya lupa namanya ruas Pomo, saya lupa detailnya. Jadi ruas jalannya sudah ada, berapa girder sudah ada. Jadi kami sudah tahu nanti akan pakai pabrik di mana. Kalau yang di Taiwan sama yang di Sudan tepatnya, ini sedang dalam penjajahan. Kira-kira kalau di Taiwan ini nanti barangnya modular, tapi ini masih kira-kira. Kalau yang di South Sudan ini buat jalan, jadi nggak jauh-jauh dari unit ataupun girder. Jadi kira-kira itu. Cuma nilainya berapa, mau dikerjakan di mana, ini masih terlalu awal gitu. Tapi bisa tahun ini apa tahun depan Pak? Belum bisa tahun ini. Seperti yang tadi Pak Asep bicara, ini kan kita step up gitu ya. Jadi ya terus berkembang gitu. Baik rekan-rekan sekalian, untuk sesi Q&A kami cukupkan. Terima kasih kepada rekan-rekan atas pertanyaan yang telah disampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Berapa suspensi saham BSDP dicabut? Oke, Mas yang pakai baju putih. Oke, benar. Silakan dikasih lokasinya. Sebutnya salah satu fokus strategi pada tahun 2023. Clean Advisor. Oke, mantap. Oke, benar. Proyek apa saja yang disuplai oleh BSDP? Tol Trans Sumatera. Benar.